Ya, eh, kelihatannya akhir-akhir ini ada beberapa hal yang menjadi persoalan. Tapi nanti saya tidak mau membahas itu, tapi saya cuma mau menyebut Dino Patti mengkritik perjalanan presiden yang terlalu banyak. Eh, Baru saja tadi di iNews, suara rakyat, rakyat bersuara juga bicara tentang persoalan uh, rupiah melemah dan sampai kepada berbagai persoalan. Lalu ada di antara mereka tadi, ini sekedar ini yang mengatakan, ya kita kalau begitu kita harus Pancasila sosialistis. Ya, dalam arti kata mau menyamakan dengan Cina. Nah, itu dua hal yang berbeda, tapi nanti satu ketika kita bahas lebih dalam. Cina itu komunis partainya, tapi pelaksanaannya dalam berbagai hal menjadi kapitalistis. Nah, Pancasila sampai sekarang itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kalau dalam pengertian sosialisnya, baca lahirnya Pancasila itu jelas sekali Bung Karno anti pada sistem kapitalisme. Malah dikatakan jangan kita memilih demokrasi liberal karena dia lebih mementingkan politik dan mengabaikan ekonomi. Tapi nanti kesempatan lain. Saya mau mengajak Anda untuk merenungkan persoalan yang berkaitan dengan yang walaupun sudah pernah dibicarakan, yaitu masalah pendidikan kita. Tadi siang saya menonton dua hal yang berbeda yang berkaitan dengan pendidikan. Satu, ada kebanggaan dari sebuah SMA negeri di Lampung kalau nggak salah, karena seluruh muridnya lulus dan diterima semuanya diterima di universitas negeri, 40 sekian orang. Nah, lalu di Bengkulu kalau nggak salah ada SMP yang ketika akan ke situ jalannya jelek. Nah, apa akibatnya? Akibatnya adalah sekolah itu kosong. Hanya ada 39 orang anak. Di samping gurunya juga kurang dan sebagainya. Nah, apa artinya ini? Artinya ialah sebenarnya dari segi anak SMA yang semuanya diterima tadi, itu kan sekolahnya mau menunjukkan suksesnya dalam pendidikan. Di lain pihak, yang SMP tadi menunjukkan gejala kegagalan dalam menciptakan sistem. Jadi ini dalam pengertian itu sebenarnya yang walaupun ditunjukkan ada yang berhasil, tapi sebenarnya yang lebih banyak nampak itu adalah yang SMA ini. Nah, menarik sekarang memang kalau kita melihat lebih lanjut, ini sebenarnya ada kaitannya, berkaitan dengan berbagai hal. Tadi misalnya kita bicara tentang kritik Pati Jalal dan sudah direspon oleh Ketua Komisi 3
Diresponnya sama Seskap tak? Enggak, lebih dulu ini, lebih dulu Ketua Komisi 3 tadi. Belakangan baru kemudian direspon oleh Sekap. Sebenarnya begini, Habibur Rahman. ya Habibur Rahman. Lebih dulu dikaitkan ketidaksopanan dan segala macam tadi. Saya kebetulan dengar dan lihat. Nah juga dua-duanya. Tapi begini, dalam pengertian kita mau menciptakan satu sistem pemerintahan yang demokratis, sebenarnya hal yang dikemukakan tadi itu bukan sesuatu yang aneh, apalagi salah. Ya wajar aja. Cuma bagaimana memberikan respon bahwa apa yang dikatakan mereka faktual. Jadi persoalannya di situ. Dan demokrasi memang jalan ketika ada perbedaan pendapat, tetapi masing-masing pihak mampu menunjukkan fakta-fakta yang dipercaya. Itu persoalannya. Jadi apa yang dikemukakan oleh Pak Tijalal sebenarnya bukan sesuatu yang aneh. Itu hal yang wajar. Cuma mungkin cara penyampaiannya menurut Habib Rahman kurang etis dan sebagainya. Nah, ini perlu untuk melihat ke hari depan kita. Saya kaitkan tadi dengan mengatakan bahwa bagaimana kalau Pancasila diberi interpretasi sebagai sosialis, Pancasila sosialistis. Iya, memang Pancasila itu sosialis, tapi tidak pernah dijalankan dan tidak pernah diinterpretasikan dalam konteks bagaimana membangun ekonomi kita dan membangun kehidupan bersama kita. Itu yang menjadi persoalan sebenarnya. Kalau Pancasila sosialis jelas, Soekarno itu jelas sosialis, Hatta itu jelas sosialis, hanya berbeda. Kalau Soekarno sosialis tapi memberi ruang kepada PKI, sedangkan Hatta sosialis yang anti PKI, anti komunis. Syahrir juga begitu. Nah ini kan harus dipahami semua. Jadi ketika dalam konteks waktu sekarang, lalu dikaitkan dengan misalnya Prabowo bicara tentang pasal 33 dan harus dijalankan. Ya memang harusnya itu. Dalam ketika Undang-Undang Dasar sementara 50, pasal 33 itu berubah menjadi pasal 38. Dan pernah dibahas juga oleh Bung Hatta. Bagaimana seharusnya kita menjalankan pemerintahan kita dengan sistem ekonomi. Dan Bung Hatta secara jelas mengatakan bahwa hal yang paling cocok dengan pasal 33 atau 38 itu adalah koperasi. Itu jelas. Ada di kalau ini yang udah saya tahu kok. Hatta mengatakan dalam koperasinya itu, dalam ini karya lengkap Bung Hatta, itu karya lengkap Bung Hatta, jelas sekali dikatakan bahwa yang paling cocok bagi kita itu adalah pasal 38 atau pasal 33, itu yang paling cocok adalah koperasi. Nah, sekarang kan ada koperasi yang diciptakan oleh Prabowo. Memang kemungkinan saya
tidak berhak, saya cuma berhak menduga, kemungkinan memang Prabowo juga terinspirasi oleh kakeknya. Karena di dalam buku ini, Bung Hatta menunjukkan, memberikan informasi bahwa Pak Margono Joyo Hadikusumo itu membicarakan koperasi juga. Jadi kemungkinan itu yang dijadikan sebagai koperasi merah putih sekarang. Nah, persoalannya apakah sejalan dengan yang dipikirkan oleh neneknya dia, kakeknya. Margono Joyo Hadikusumo itu kakeknya Prabowo. Nah, yang mendirikan BNI segala macam, pernah menjadi ketua DPA pertama dan sebagainya. Nah, inilah yang harus sebenarnya ketika sekarang kita memperingati lahirnya Pancasila dan bahkan dikatakan bulan ini adalah bulan Pancasila. Ya, ya itu yang justru kalau kita mau benar-benar menggunakan Pancasila, ya memang harus dipahami betul bagaimana melaksanakan setiap sila itu atau Pancasila sebagai satu kesatuan ideologi, kemudian dibentangkan dengan semua sila, kelima sila dalam proses pembangunan bangsa dan negara kita. Ini yang jadi persoalannya sebenarnya di kita. Karena sepanjang perjalanan kita, ya menurut saya, ya Pancasila belum pernah dijalankan sebagaimana yang seharusnya. Coba kita menjalani demokrasi dengan segala macam, tetapi selalu berusaha mengaitkan dengan Pancasila, tetapi pelaksanaannya, apakah proses yang berbeda-beda ini bisa dikatakan semuanya Pancasilais? Demokrasi liberal, apakah Pancasilais? Demokrasi Pancasila, demokrasi terpimpin, apakah Pancasilais? Demokrasi Pancasila, apakah benar Pancasilais? Dan sekarang orang kembali ada yang menyarankan itu tadi, lalu mau dibandingkan dengan Cina, ya berbeda. Kalau Cina, Partai Komunisnya tetap dijadikan sebagai kekuatan ideologis, tetapi sistem ekonominya memberi ruang untuk menjadi kapitalisme negara. Nah, ini yang dijalankan dan memang sejak Deng Xiaoping dan anak turunannya sampai sekarang membawa Cina menjadi negara besar seperti sekarang. Nah, apakah usul ya sangat berbeda, misalnya sebagai satu contoh. Kalau di Cina diperlukan tanah untuk bangun rumah, langsung diambil oleh negara tanpa banyak basa-basi. Kalau kita kan mau membangun rumah, misalnya rumah rakyat, tanahnya mana? Nah, harus ada negosiasi dengan pemilik tanah kan, tidak bisa diambil begitu langsung. Kita mau tanah kita bangun rumah di sana, ambil tanahnya aja. Kalau di Cina langsung, kalau di kita kan tidak mungkin. Jadi ada perbedaan-perbedaan seperti ini yang harus dipahami gitu. Dalam pengertian bagaimana kita meletakkan pemahaman kita tentang dasar negara kita yang disebut Pancasila, yang kemudian juga disebut sebagai ideologi negara. Ya, ini selama 83 tahun, ya Pancasila lebih banyak ada di mulut gitu loh, daripada dalam praktek. Kan itu persoalan besarnya kita. Nah, mudah-mudahan sebenarnya dalam pengertian tertentu mungkin seperti sekolah rakyat.
mungkin MBG, mungkin koperasi, mungkin semua dalam pikiran Prabowo itu berkaitan dengan Pancasila atau pewujudan daripada suatu sistem yang berkaitan dengan Pancasila yang memang sosialistis gitu. Tapi harus diingat, sosialistis tidak sama dengan komunis. Ini yang harus dipahami juga. Ya, Bung Karno walaupun dia sosialis dan memberi ruang sama PKI, beda dengan Bung Hatta yang sosialis anti PKI. Gitu. Jadi ada faktor-faktor latar belakang seperti ini yang harus dipahami, tapi terlepas dari itu, dua-duanya, Bung Karno malah dua-duanya pencipta Pancasila gitu. Bung Karno 1 Juni, pribadi, intelektual, anggota BPUPK, 1 Juni dia bicara menanggapi usul dari Ketua BPUPK. Nah, Bung Hatta dalam kelanjutannya bersama dengan Bung Karno akhirnya merumuskan Pancasila dalam 2 kesempatan. Kesempatan pertama adalah Panitia 9 yang melahirkan Piagam Jakarta, tetapi kemudian diganti menjadi apa yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 45. Nah, ini jadi memang harus dipahami betul juga perkembangan diri kita dalam pemikiran-pemikiran dari pemimpin kita. Jadi kalau ada usul tadi dikatakan seperti itu ya sampai seberapa jauh sistem yang dijalankan oleh misalnya oleh Cina bisa diadopsi dengan mengatakan itu Pancasilais. Tidak dengan sendirinya mudah untuk begitu. Karena kalau Cina jelas mengatakan saya adalah komunis dan saya memberi interpretasi terhadap komunisme dalam kaitan ekonomi yang bersifat kapitalisme negara. Nah, kita dengan Pancasila, bagaimana kita menerjemahkannya? Bagaimana kita mengaitkan Pancasila dengan pasal 33, misalnya, sebagai satu contoh, oleh pemerintah sekarang. Apakah yang dikerjakan oleh, program-program Prabowo yang berkaitan dengan sekolah rakyat, yang berkaitan dengan koperasi merah putih, itu adalah bisa dikatakan sebagai wujud daripada usaha Pancasila yang sosialistis. Kan itu pertanyaannya. Ini sekedar sebenarnya penting juga. Sebenarnya pembicara yang di Suara Rakyat itu tadi di iNews, itu penting untuk dibicarakan bersama dalam melihat ke depan. Artinya tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara kita, tetapi bagaimana implementasi dari Pancasila dalam perkembangan ke depan kita dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar, salah satu diantaranya yang berkaitan dengan pasal 33. Ini yang saya garis bawahi sekedar untuk memancing teman-teman yang melihat podcast ini untuk bersama-sama memikirkannya dan untuk dengan tidak melepaskan diri bahwa setiap warga negara, apalagi yang memiliki kemampuan intelektual tertentu dengan latar belakang pendidikannya, semua
ya ekonom, ya ahli hukum, ya sejarawan dan sebagainya seharusnya bisa bertemu dan memberikan satu hal tertentu yang berkaitan dengan meletakkan Pancasila sebagai dasar negara kita, ideologi negara kita, yang dengan pertanyaan bagaimana mengimplementasikan dasar negara dengan sila-sila yang terdapat di dalam Pancasila itu. Nah, itu yang saya Kalau mau terkait sampaikan. rupiah yang tadi gimana? Nah, kalau ya itu, nah itu nanti dibicarakan bagaimana Pancasila berhadapan dengan kalau ada kenyataan-kenyataan seperti ini. Itu. Jadi tadi kan dibicarakan ya nih, dikaitkan mengapa orang itu berkata bagaimana kalau Pancasila. Tapi kalau menurut Prof sendiri gitu gimana? Terkait rupiah sekarang dan kemudian keadaannya dan kondisi Ya, kalau negara kalau kita. kalau kalau saya melihatnya memang ya sangat sulit untuk menghadapi kenyataan sekarang. Kenapa? Karena ada dua perang yang masing-masing mempunyai dampaknya. Ukraina, Rusia, dampaknya ada. Amerika, Iran, Israel, dampaknya juga ada. Dan itu berkaitan semua dengan yang menyebabkan kelemahan dari rupiah kita, melemahnya harga rupiah kita. Saya kira itu yang, nah kelanjutannya ya tentu saja saya tidak berhak untuk membicarakan lebih lanjut dalam pengertian ekonomi karena saya bukan ekonom. Tapi gambaran historisnya ya kayak gitu. Kalau yang tadi tuh menarik sebelum kita take pas lagi nonton Rakyat Bersuara, Prof menyebutkan tanggung jawab Prabowo ya harus diselesaikan gitu sebagai presiden. Itu coba dijelaskan, Prof. Ya, artinya begini, apa yang dirancang dan kemudian dijadikan program, ya itu tanggung jawab presiden sekarang untuk melanjutkannya dan menyelesaikannya. Iya kan? Dia kan membuat program. Dan dengan demikian, tanggung jawabnya sebagai presiden dengan programnya, ya harus selesai. Harus diselesaikan. Dan itu hal yang biasa. Semua presiden dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan, kita 5 tahun, 5 tahun Prabowo sudah merancang sedemikian rupa, ada Koperasi Merah Putih, ada sekolah rakyat, ada segala macam lah yang berkaitan dengan program itu. Nah pertanyaannya, apakah itu semua akan dijalankan oleh Prabowo dan dengan memberikan interpretasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pancasila? Diselesaikan ini berarti targetnya harus sampai ya, Prof. Iya, semua program yang dibuat oleh presiden seharusnya bisa selesai pada saat presiden juga sudah berhenti. Oleh karena itu misalnya, Selesai ini artinya bukan cuma dilaksanakan tapi bermanfaat untuk oh rakyat. iya tentu dengan sendirinya. Jadi misalnya sekolah rakyat. Nah ada hasilnya setelah Prabowo 5 tahun. Apakah akan berlanjut 10 tahun? Nah kalau dia terpilih lagi, tapi yang pertama periode pertama dia 5 tahun ya apa yang dikatakan dalam periode pertama ini harus selesai pada saat dia meninggalkan. Nah, apakah dia akan berlanjut lagi periode kedua? Nah, di situ kita lihat apa programnya lagi untuk diselesaikan 5 tahun periode kedua. Tapi kalau terlepas dari benar atau tidak dan lain-lain, tapi kan melahirkan polemik. Ini MBG misalkan sudah dilaksanakan dan sepertinya nih akan selesai juga dalam 5 tahun, akan terus dilaksanakan.
Tapi kan masyarakat banyak juga yang tidak merasakan kebermanfaatannya. Itu apa bisa disebut presiden telah menyelesaikan tanggung jawabnya? Ya, dalam pengertian begini, dia nanti kalau sudah selesai tinggal orang melihat sampai seberapa jauh hasil dari MBG itu. Hanya itu yang bisa dilakukan. Nanti kalau mau dilanjutkan ada hal lain, mungkin ada perbaikan tertentu karena kritik yang datang dan sebagainya. Ya seperti kamu katakan tadi, apa yang pelaksana MBG yang diganti. Ya, Nah, itu kepala kan BGM, kepala apa? kepala BGM. Kepala BGM diganti. Artinya apa? Mungkin Prabowo mengetahui sesuatu sehingga untuk memperbaiki jalannya MBG, maka yang bertanggung jawab tentang pelaksanaannya diganti. Begitu aja sih. Ya, ya mudah-mudahan yang melihat podcast kita ini bisa memberikan pikirannya juga yang lebih jernih untuk hari depan bangsa ini. Itu. Oke.